Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Joe terlihat duduk di dalam ruangannya. Padahal biasanya dia masih stay di pintu kedatangan. Pagi, Joe. Joe terperanjat. Dia terlihat sedikit kaget karena ia sedang melamun hal yang tadi. Pagi juga, Dev. Jawab Jovanka sambil berdiri dan mengambil jas berwarna putih yang tergantung di salah satu dinding ruangannya. Wajah lu kenapa, Joe? Emangnya kenapa dengan wajahku? Joe memegangi wajahnya. Gak ada yang aneh kan? Enggak sih, cuma seperti sedih. Jovanka tak menjawab walau ia selalu terbayang wajah kekasihnya yang belum ada kata putus hingga sekarang. Ia masih selalu mencintai Reina. Jo, aku gak apa-apa, Dev. Gue tahu kalau lo lagi menyembunyikan perasaan lo terhadap Reina kan? Mata Jovanka membulat. Dari mana dia tahu? Res udah ceritain semua sama gue. Apa salahnya sih lo balikan sama dia? Atau sekarang status lo juga udah single kan? Hanya keheningan saat itu. Jo, jawab gue. Apa salah pertanyaan gue? Jovanka masih membisu. Jovanka! Aku bingung dengan perasaanku, Dev. Kenapa? Aku terasa masih terikat oleh Mas Alex. Jovanka tertunduk. Devin mendekatinya. Ia memegang kedua bahu Jovanka dengan tangannya dan menatap tajam wajah yang sedang tertunduk. Lihat gua. Jo mendongak. Kini wajah Jovanka terangkat dan mata mereka saling bertautan. Lu itu pantas bahagia. Kembalilah bersama dia. Gue yakin lu akan bahagia hidup dengan orang yang lu cintai. Kalian saling mencinta. Kenapa juga harus saling menyakiti? Terlebih status lu juga udah melajang saat ini. Mata Jovanka berkaca-kaca. Dengan satu kedipan saja niscaya air mata itu luruh ke pipi putih si gadis yang mempunyai status janda. Ray sangat mencintai lu, Jo. Gue bisa lihat itu. Sebagai teman, gue hanya ingin melihat lu hidup bahagia. Gak seperti saat ini, Jo. Tiba-tiba ponsel Jovanka bergetar. Sebentar, Dev, ada telepon. Devin pun mengganggu. Angkat aja, gue mau ke ruang kerja. Kemudian Devin berlalu pergi. Jo mengusap layar ponsel yang kini berada dalam genggaman tangannya. Halo, Ma. Jo, perusahaan papamu sedang kolaps. Papamu telah ditipu oleh rekan bisnisnya. Dan hampir seluruh saham perusahaan papamu sudah berpindah tangan. Apa? Iya, Jo. Sekarang papamu berada di rumah sakit. Mungkin papamu terlalu berpikir keras dengan kejadian yang telah menimpanya. Tapi Jo tidak dapat pulang hari ini, Ma. Jo masih kerja. Tapi besok Jo libur. Sepulang kerja Jo pasti pulang. Mama yang sabar ya. Iya sayang, hati-hati kerjanya ya. Mama mau urus papamu. Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Jo kembali dengan aktivitasnya sebagai dokter muda. Hingga tak terasa waktu semakin cepat berputar. Pekerjaannya pun telah usai. Balik Jo, ujar Devin yang melihat Jo masih menulis. Iya, sebentar lagi. Balik duluan aja, Dev. Agak, biar gue tungguin lu. Devin duduk di depan meja kerja Jovanka. Tak berselang lama akhirnya Jovanka pun telah menyelesaikan pekerjaannya. Ya udah, yuk balik. Ajak Jovanka pada Devin. Devin berdiri dari tempat duduknya, sedangkan Jovanka menggantung jas praktek berwarna putih itu ke tempatnya. Devin hanya mengekor dari belakang. Jo, sapa seorang lelaki yang ternyata telah menunggunya. Ray. Netra Jo terbelalak ketika melihat Ray berada di tempat kerjanya. Hei, goda Devin. Pepet terus bosku.
bisik Devin pada Reina. Gue balik duluan ya, bye. Kemudian Devin berlalu pergi. Ray pun tersenyum. Dasar Rufin, ngerti aja kalau gue mau deketin janda dokter ini. Aku antar pulang Jo. Tanpa banyak berpikir, Jovanka mengiyakan ajakan dari Reina. Ray dan Jovanka berjalan menuju parkiran. Sesekali Ray mencuri pandang pada wanita cantik yang berada di sampingnya itu. Hatinya merasa senang saat itu. Ia tidak menyangka akan kembali dipertemukan dengan wanita yang selalu mengisi hatinya. Kemarin aku bertemu dengan papamu, Jo. Ujar Ray ketika mereka berjalan ke arah parkiran. Hah? Kok bisa? Langkah kaki Jovanka terhenti dan tatapan matanya sangat tajam melihat Ray. Ray pun mengangguk. Iya, kemarin aku disuruh mama ke kantor papamu untuk minta tanda tangan darinya. Mama bekerja sama dengan papamu. Ujar Ray tanpa memberitahukan perihal ia direndahkan oleh sang papa. Jo tersenyum. Besok aku pulang ke Bandung, Ray. Loh, kok terkesan mendadak? Ada apa? Papa sakit. Ah, kemarin baik-baik aja. Malah papamu mencaci maki aku, Jo. Sakit apa? Entah, mama belum jelas infonya. Yang jelas hari ini papa dirawat di rumah sakit. Ujar Jovanka yang menyembunyikan keadaan perusahaan papanya. Bawa kontrak ke Bandung? Gak usah, Ray, makasih. Gak enak sama keluarga almarhum suamiku. Ray pun mengangguk. Baiklah, aku boleh minta nomor handphone kamu, Jo? Masih yang lama kok. Mereka akhirnya melesat ke kos Jovanka yang tak terlalu jauh dari bandara. Maaf, Ray, aku langsung masuk ya. Aku mau packing baju untuk ke Bandung nanti. Iya, hati-hati ya, Jo. Jo mengangguk dan berjalan keluar dari dalam mobil Reina. Sementara Ray melesat pergi ke rumahnya. Jo membuka pintu kamar. Ia langsung membenahi beberapa baju untuk dibawa ke Bandung. Ia pun langsung melesat menggunakan taksi online ke stasiun kereta api. Ia sangat terburu-buru kala itu. Di perjalanan ia berbalas pesan dengan Reina. Mulai dari hanya sekedar basa-basi menanyakan sudah sampai mana dan hal lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mungkin mereka berdua canggung karena mereka baru memulai kembali berkomunikasi. Baik Ray ataupun Jo masih terkesan malu-malu. Hingga akhirnya kereta yang ditumpangi oleh Jovanka telah sampai di stasiun Bandung. Jo pun langsung turun dan melesat ke rumah sakit untuk menemui papanya. Jo baru sampai di rumah sakit sekitar pukul 8 malam. Ia telah mengetahui kabar papanya, karena sang mama telah mengabari Jo ketika di perjalanan. Jo membuka pintu kamar rumah sakit, di mana terlihat papanya sedang tertidur lelap saat itu. Jo langsung mendekat dan memeluk erat sang mama. Gimana keadaan papa, Ma? Papamu. Kata-katanya terpotong. Hanya air bening yang memberikan jawaban yang menurut Jovanka sangat tak jelas. Ngobrol di luar ya, Ma. Kasihan papa, takut bangun. Melly pun mengangguk. Akhirnya Jo dan Melly berjalan keluar dari dalam kamar. Dan mereka memilih untuk duduk di kursi tunggu yang dekat dengan kamar sang papa. Ma, Melly masih tertunduk. Ceritalah apa yang sebenarnya terjadi sama papa. Melly masih menangis. Air mata itu masih mengalir dari mata senjanya. Jo masih menunggu hingga Melly bisa memberikan informasi sesungguhnya. Sebenarnya papamu mengalami stroke, Jo. Apa? Mama jangan bercanda deh. Mama gak bohong. Papamu mengalami penyumbatan di otak. Awalnya ia terlalu stres dengan pekerjaan dan perusahaannya mulai kolaps. Jo masih menyimak perkataan mamanya. Sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu perusahaan papa sudah tidak stabil, Jo. Hingga saat Bu Nadine datang dan bekerja sama dengan papamu, perusahaan papa mulai kembali bangkit. Tapi hutang papamu terlalu banyak hingga perusahaan papa diambil alih oleh rekan kerja papamu yang meminjamkan uang. Maksudnya, Bu Nadine yang ambil perusahaan papa?
Bukan, justru Bu Nadine lah yang telah menolong Papa. Jadi siapa yang mengambil perusahaan Papa? Rekan bisnis yang baru ia kenal. Ia telah menipu Papamu hingga seluruh saham milik Papa berpindah tangan padanya. Paling saham peninggalan Papa ditinggal 15% saat ini. Ya Tuhan. Kata itu yang Joe ucapkan dalam hati. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi ia juga sedang melanjutkan pendidikan sebagai koas. Lalu biaya Papa gimana, Ma? Mama akan jual aset yang masih Papa punya, Nak. Sabar ya, Ma. Semoga Papa bisa kembali sehat. Besok Joe libur kerja, jadi bisa nungguin Papa di rumah sakit. Melly memeluk putri kesayangannya. Sementara Alexi telah membicarakan perihal apa yang telah ia ingat. Memori masa lalunya berangsur kembali. Prince, aku telah ingat. Aku sudah menikah. Netra Princess berkaca-kaca. Bahkan di mata kirinya telah luruh membasahi pipi. Kok nangis? Berarti Mas akan ninggalin aku. Alexi menggeleng. Tidak, aku akan selalu bersamamu. Ini janjiku. Lalu istrimu? Apakah aku akan menjadi madu istrimu, Mas? Dia telah mencintai orang lain, Prince. Dari awal pertemuanku dengannya, ia sudah menjalin cinta dengan pria lain. Tapi papanya menjodohkan denganku. Kenapa Mas mau? Karena aku mencintainya. Hati Princess hancur mendengar pernyataan yang terlontar dari bibir calon suaminya. Yang entah itu akan terjadi atau tidak. Harapannya telah sirna ketika Alexi mengungkapkan perasaan yang ia punya terhadap istrinya. Ya Tuhan, apakah aku tidak pantas untuk bahagia? Dulu Ray menerima aku tapi ia tidak mencintaiku. Sekarang Mas Alexi mencintaiku dengan tulus tapi ketika dia amnesia. Dan kini setelah ingatannya kembali, ia pun akan meninggalkanku karena ia begitu mencintai istrinya. Wajah Princess semakin terlihat sedih karena ia merasa sendirian saat itu. Hei, kamu kenapa, Prince? Tanya Alexi sambil mengangkat dagu sang gadis belia yang ada di depannya. Enggak apa-apa, Mas. Princess menahan air mata yang hampir terjatuh. Yakin? Mas akan meninggalkanku. Loh, kenapa bilang seperti itu? Kan Mas bilang kalau Mas mencintai istri Mas. Mas Alexi tidak mungkin untuk menduakannya, kan? Aku tidak akan meninggalkanmu, karena aku sangat menyayangimu. Mas tidak akan meninggalkanku, tapi Mas akan menduakanku dan menjadikan aku sebagai madu untuk istrimu. Alexi memandang tajam netra sendu Princess. Jawab, Mas. Aku tidak mau jadi madu orang lain. Lebih baik aku mundur, Mas. Princess berdiri dari sofa yang sedang ia duduki. Tapi dengan cepat tangan Alexi menariknya, hingga Princess tidak dapat kemana-mana. Lepasin. Princess mencoba menghempaskan tangan Alexi. Alexi berdiri. Ia lalu memeluk Princess dari belakang. Seketika air mata Princess jatuh membasahi tangan Alexi. Aku akan bercerai dengannya. Aku akan memilihmu, Prince. Mata Princess membulat. Hatinya kini berkecamuk antara bahagia dan kecewa. Bahagia karena Alexi memilihnya, dan kecewa karena ia merasa telah merebut suami orang. Aku sangat menyayangimu, Prince. Besok kita akan ke Indonesia ya. Aku sudah mulai mengingat akan masa laluku. Yang belum aku ingat hanya wajah istriku. Hingga kini wajahnya belum jelas dalam pikiranku. Princess membalikkan tubuhnya. Kini tubuh mereka saling berhadapan. Princess melihat dengan tajam ke arah mata Alexi. Apakah aku jahat, Mas? Kenapa bicara seperti itu? Aku akan merebut suami orang. Enggak, sayang. Mungkin ini yang terbaik untuk kita semua. Karena pernikahan kami waktu lalu hanya memisahkan dua hati yang saling mencintai. Tapi aku merasa tidak enak. Aku tidak ingin dibenci orang.
Ada aku yang akan selalu bersamamu. Esok kita terbang ke Indonesia ya, untuk mengurus berkas yang diperlukan untuk pernikahan kita. Princess masih memandang lekat netra Alexi. Kau lihatnya gitu banget sih, kenapa? Aku masih gamang, Mas. Dengan cepat Alexi menenggelamkan wajah Princess dalam dekapannya, sehingga Princess dapat mendengar degup jantung dari Alexi. Kehangatan dan perhatian dari Alexi tidak bisa membuat Princess berpaling. Rasa nyaman yang selalu Alexi beri membuat Princess merasa tidak ingin kehilangan. Princess pun akhirnya mengangguk. Iya, Mas. Menjelang malam tiba, Princess kembali ke rumah Sarah. Ia menceritakan keadaan Alexi pada Sarah yang ia anggap sebagai mamanya. Ya sudah, kamu tidur. Besok hari kan kalian jadi terbang ke Indonesia. Iya, Tan. Doakan semuanya lancar ya. Pasti, sayang. Sarah memeluk Princess. Sedangkan Alexi sedang gusar dengan perasaannya. Ia merasa nyaman dengan Princess. Tapi bagaimana ia harus menjelaskan kepada dua orang tua dan istrinya kelak? Fikirnya menerawang. Hingga akhirnya ia ingat pada pengacaranya dulu. Alexi juga mengingat kantor si pengacara. Walau ia tidak tahu nomor teleponnya, tapi paling tidak esok hari sudah ada tempat yang akan ia tuju ketika di Indonesia. Mas Alexi? Iya, sebentar. Ternyata Alexi sedang mandi. Ia segera membersihkan tubuhnya dari sabun yang menempel. Alexi memakai handuk putih yang menutup pusar hingga lututnya saja. Dan terlihat jelas six-pack kotak-kotak di perut pria itu. Oh my God! Princess menutup mata dengan kedua tangannya. Kamu malu? Pakai nanya lagi. Cepet pakai baju, Mas. Iya, masuklah. Aku ke kamar sebentar. Ujar Alexi bergegas memasuki kamarnya. Ia mengambil kemeja dan celana jeans panjang untuk ia kenakan. Kenapa aku bisa cuek di depan Princess? Padahal sebelumnya aku tidak pernah melakukan hal itu di depan istriku. Lalu ia bergegas keluar dari pintu kamar. Yuk. Ajak Alexi yang sudah berpenampilan rapi, wangi, dan semakin tampan. Kamu gak bawa baju, sayang? Gak usah. Malam hari kita langsung balik ke sini untuk mengurus pernikahan kita nanti. Pernikahannya dilaksanakan di sini. Alexi mengangguk. Kenapa? Kan di Indonesia ada keluargamu, Mas. Tapi aku masih menjadi suami orang, sayang. Nanti setelah kita menikah, aku baru ingin menemui orang tua dan istriku. Aku akan mengurus perceraiannya nanti. Princess hanya mematung. Apakah aku berdosa telah mengambil suami orang? Ayo berangkat. Alexi menggandeng lengan Princess menuju bandara. Tak terasa mereka kini sudah lepas landas di Bandung. Setelah transit di beberapa bandara, mereka berdua turun dari pesawat dan tiba di kota Bandung sekitar jam 10-an. Alexi langsung menuju kantor sang pengacara. Alexi mengetuk pintu ruang kerja pengacaranya. Masuk. Netra pengacara itu membulat ketika melihat wajah dari balik pintu itu. Wajahnya seketika pucat disertai dengan keringat yang mengalir dari wajah lelaki itu. Siapa kamu? Saya Alex, Pak. Tidak mungkin, kamu bohong. Tidak mungkin hantu datang kemari. Saya beneran Alex, Pak. Saya bukan setan. Lalu, yang telah dimakamkan itu jasad siapa? Alexi pun menceritakan kejadian yang terjadi sebenarnya. Dan tujuan untuk menemuinya ke Jakarta bermaksud untuk minta diurus berkas untuk pernikahan mereka. Dan mempersiapkan surat perceraian dengan istrinya. Oke, Pak Alex. Saya akan membuatkannya dengan cepat. Mungkin sekitar jam 2 siang Pak Alex bisa kemari lagi. Saya jamin semua berkas sudah selesai semua. Oke. Alexi dan Princess berjalan-jalan di pusat kota Bandung. Mereka pun membeli jajanan khas Bandung. Ada kerinduan pada beberapa jajanan ini di lidah Alexi. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 2 siang. Mas, kita kembali ke kantor pengacaramu yuk.
Ya sudah. Sayang. Iya. Kamu sudah siapkan jadi istriku esok hari? Mata gadis itu lekat menatap calon suaminya. Sangat siap, Mas. Terlebih, Mas bisa buat aku nyaman dan mendapatkan kebahagiaan karena kasih sayang yang Mas beri buat aku. Alexi tersenyum. Mereka pun kembali ke kantor untuk mengambil berkas yang sudah dijanjikan. Lalu akan bersiap kembali ke Singapura. Di sisi lain di tempat Jovanka berada kini. Pak, Papa jangan terlalu keras berpikir, Pak. Kesehatan Papa adalah yang terpenting. Randy hanya mengangguk samar karena bibirnya sudah sulit untuk bicara. Anggota tubuh lain pun tidak dapat digerakkan. Hanya beberapa jari tangan yang masih bisa ia gerakan sedikit. Bukan Jo tidak mau mengurus Papa, tapi besok Jo sudah harus kembali ke klinik. Kalau Jo libur, pasti Jo pulang buat jagain Papa. Cepat sehat ya, Pak. Kemudian Jovanka mencium kening sang Papa. Hanya air mata yang tertahan di mata senja pria yang sedang terbaring lemah tak berdaya. Seluruh anggota tubuhnya pun sulit untuk digerakkan. Ma, Jo pamit ya. Mama jaga diri baik-baik. Jo sayang sama Mama dan Papa. Jovanka memeluk erat sang mama. Hati-hati ya, Nak. Dengan berat hati Jo kembali ke Jakarta menaiki kereta api. Tak disangka, Ray telah menunggunya di stasiun Jakarta. Karena sedari perjalanan, Jovanka berbalas pesan dengan Ray. Jo turun dari gerbong kereta api dan Ray sudah menunggu dan menyambutnya dengan senyum hangat. Hai Jo. Jo tersenyum melihat pria tampan yang kini terlihat perfect di matanya. Makan dulu yuk, pasti kamu belum makan kan? Dan lagi Jovanka hanya tersenyum. Ray memang paling mengerti tentang dirinya sedari dulu. Tak ayal belum ada lelaki yang mampu memasuki hatinya, sekalipun suaminya pada saat itu. Ray mengajak Jovanka makan di dekat stasiun kereta api. Tidak mewah, mereka hanya makan bakso di pinggir jalan. Bang, bakso 2 porsi ya. Baik, silakan ditunggu. Nggak pakai toge. Penjual bakso tersenyum. Baik, Mas, Mbak. Sambil menunggu pesanan bakso datang, Ray menanyakan keadaan Papa Jovanka. Mata Jovanka berkaca ketika ia akan menjawab pertanyaan dari lelaki yang menyayanginya. Papa terkena stroke, Ray. Air bening yang tertahan akhirnya luruh membasahi pipi. Ray membulatkan mata. Ia tak kuasa mendengar kabar dari wanita yang ia cintai. Ray dapat merasakan keadaan Jovanka. Ia menggenggam tangan Jovanka untuk memberi semangat padanya. Sabar ya Jo, kamu dan keluargamu pasti kuat menjalani semua. Ray menggenggam kedua tangan wanita itu. Ada degup yang semakin kencang ketika dua tangan mereka berpautan. Kehangatan yang kembali mengalir telah terputus oleh perjodohan sialan. Permisi Mas, Mbak. Selamat menikmati, ujar penjual bakso yang menghidangkan bakso di depan meja Ray dan Jovanka. Kemudian mereka menikmati semangkok bakso pedas di waktu pagi menjelang siang. Ray mengantarkan Jo ke kosan yang ternyata mama mertuanya sudah menunggu di sana. Mama, udah lama nunggunya, ujar Jo pada Nadia, mama mertuanya. Baru saja sayang. Mamamu ada perlu di sini, makanya mama sekalian mampir. Kangen sama kamu. Jo pun tersenyum. Oh iya ma, kenalin, ini Ray. Ray pun bersalaman dengan mama mertua Jovanka. Nadia menatap tajam pada lelaki yang bertubuh jangkung dan berparas tampan. Ma, Jo buatkan dulu minum ya, sebentar. Ujar Jo yang berlalu masuk ke kos dan membuatkan minum untuk mertua dan juga Reina. Kamu pacar baru Jovanka? Todong Nadia dengan wajah serius. Bagaimana aku harus menjawab? Mulut ingin mengiyakan, tapi hati terlalu takut untuk menyakiti ibu ini.
Kalau memang pacarnya, Tante mohon jaga baik-baik dan bahagiain dia ya. Mata Ray membulat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Tante sudah ikhlaskan Ju. Kalau ia harus menikah lagi. Tante juga tidak ingin ia terlalu larut dengan kesendiriannya. Ju itu wanita yang baik. Jangan sekalipun sakiti perasaannya. Ray hanya mengangguk. Sangat sulit baginya untuk menjawab pertanyaan Nadia. Ray terlalu takut menyakiti hati orang lain. Tapi saya belum berpacaran lagi dengannya, Tan. Kami masih berteman. Jangan terlalu lama berteman. Diresmikan saja. Ray pun tersenyum dengan godaan Nadia. Tante udah ikhlas kok. Yang penting kamu bisa jaga dan bahagiain Jovanka. Karena tante sudah menganggap ia sebagai anak tante. Ray pun mengangguk. Restu sudah dikantongi dari mama mertuanya. Akankah Papa Jovanka menerima Ray? Bersambung.